Halo guys, gua sekarang akan menceritakan tentang Madoff. Madoff itu adalah seorang monster. Mungkin dulu kalian dulu pernah dengar dengan Jordan Belfort, yang lebih dikenal Belfort. Dia itu dikenal dengan sebutan The Wolf of Wall Street. Oke? Namun kalau untuk Madoff ini jauh lebih gila lagi. Julukan dia adalah The Monster of Wall Street. Mari kita mulai, guys. Jadi Madoff itu adalah seorang pengelola dana investasi yang terkenal dan dihormati di Wall Street lah tentunya ya kan. Jadi dia menjanjikan keuntungan besar banget bagi investor yang menanamkan uang di perusahaannya. Jadi pokoknya siapapun tanam uang di perusahaannya ya pokoknya pasti untungnya besar lah seperti itu. Jadi dia menggunakan skema Ponzi. Jadi seolah-olah istilahnya gini loh, kita investor lama, kita taruh di sana, dan kita tiba-tiba dibalikin keuntungan gitu loh. Tentunya kita akan semakin percaya. Nah, dengan kita semakin percaya, kita akan merekomendasikan ini orang. Tentunya kita akan bilang, "Wah, gue udah untung lumayan besar nih." Dia bakal jadi orang yang udah untung dia akan mengomongkan lagi ke orang-orang yang lain gitu loh. Jadi kayak promosi dari mulut ke mulut, menurut gua promosi dari mulut ke mulut itu adalah promosi yang paling efektif sih ya. Jadi dia bakal bilang ke teman-teman lainnya, "Wah, gua udah untung nih sepersekian besar." Nah, namun ya keuntungan itu sebenarnya ya cuma diambil dari investor baru, ya bayar ke investor lama. Jadi ya let's say kita ngomong ya dia taruh 100 juta, dia balikin cuman 10 juta, ya kan 100 juta tetap ditanam ya. Jadi nggak bener-bener duitnya nambah 10 juta karena 100 juta masih ditanam gitu loh. Ya gila sih ini emang. Ya diperparah lagi ya, gua nggak tahu sih ya, untuk hukumnya di sana gua rasa nggak beda jauh dengan di negara Konoha ya. Jadi kalau di negara Konoha itu kan, kalau misalkan lo udah bayar keuntungan gitu loh, jatuhnya tuh bukan penipuan men, itu masuknya ke investasi. Pokoknya itu pinter banget sih emang buat nipu orang itu ya dengan cara memasukkan investasi. Istilahnya lu udah dibayar, itu udah bukan kasus penipuan, udah maksudnya bukan ranah pidana lagi, jadi udah langsung masuk perdata. Jadi ya aman dia mau sampai kapan pun juga. Jadi ya Madoff ini juga udah berhasil nipu banyak orang sih, termasuk selebritas, institusi keuangan besar, hingga mencapai jumlah yang benar-benar besar sih. Jumlahnya tuh 65 miliar dolar men, gila benar. Kan kalau kita tahunya kan 65 miliar rupiah aja udah gede ya. Ini 65 miliar dolar loh, gila benar. Dan lu tahu nggak yang kalau misalkan dia bahas tentang institusi keuangan besar itu maksudnya apa? Institusi keuangan besar itu tuh ini loh, jadi, lu tahu kan kalau di suatu perusahaan itu kan ada namanya, perusahaan-perusahaan kayak kita ngomong reksadana lah ya kita ngomong ya, itu kan biasa kan ada namanya manajer investasi kan. Dan gilanya itu apa, yang ditipu itu manajer investasi men. Di mana manajer investasi itu udah ahli gitu loh untuk melihat hal-hal yang penipuan-penipuan atau scam-scam itu sebenarnya mereka tuh udah ahli gitu loh. Mana yang ya saham-saham itu ada gorengan lah, mana yang benar-benar sahamnya itu benar, dan mereka bisa ketipu loh, gila benar. Makanya gue bilang ini keren sih, ini orang sih keren banget. Makanya benar-benar monster ini orang nih, gila. Iya, namun ya setinggi-tingginya tupai melompat, ya pasti akan jatuh juga. Jadi ya Madoff akhirnya ditangkap di tahun 2008. Ya sebenarnya ketangkapnya itu sebenarnya sih, ya dia udah kaya banget sih. Dia kan mulai menipu-nipu investasi ini kan dari tahun 90 kan. Itu udah gila loh, itu berapa tahun ya? Sekitar 18 tahunan kali ya. Gila sih bener. Jadi, ya kalau misalkan anak lu lahir di tahun 90-an ya udah 18 tahun, ya udah lewatin Sweet Seventeen, gila lu. Jadi ya bisa bayangin kan keuntungannya gila banget. Jadi ya gimana pun juga ya, si Madoff ini ya setelah ketangkap itu, ya dia akhirnya menghabiskan hidupnya di penjara. Dia dapat hukuman tuh sekitar 150 tahun sih. Dan 150 tahun itu sih kalau di US sama di negara Konoha tuh agak 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 beda ya.
Kalau di sana tuh kayaknya 150 mungkin nggak terlalu banyak kali ya potongan-potongan remisi-remisi gitu nggak terlalu banyak ya. Ya gua rasa sih gitu sih. Ya mungkin nanti kalau misalkan ini ya coba di-searching aja lah di Google gitu kan. Ya kebetulannya kan juga filmnya ini ada di Netflix ya. Jadi filmnya ini juga mengambil perspektif dari keluarga Madoff ya. Jadi dari istrinya sama 2 putranya. Jadi si Ruth Madoff sama Andrew and Mark ya kan. Jadi kan soalnya gimana pun juga mereka juga terlibat gitu loh dalam bisnis keluarga, kan nggak mungkin kan dia cuma jalani sendiri. Ya pasti kan dia butuh orang-orang yang terpercaya lah, sama kayak kita mau bangun perusahaan ya kita butuh orang terpercaya buat kembangin usaha kita gitu loh kan. Dalam serial ini kan juga dia juga mengambil perspektif dari para korban yang tertipu, jadi kehilangan tabungan mereka ya kan, jadi kan ya lumayan sih, lumayan kepukul sih. Soalnya kan ya mereka-mereka yang udah kena jebakan skema Ponzi ini kan ya duitnya nggak bisa tarik lah, ya kan. Ya itu jumlahnya pasti lumayan sih, ya kan. Ya kan biasa kan kalau penipuan-penipuan gitu kan ujung-ujungnya nggak bisa ditarik gitu loh, ya kan. Misalkan kita taruh duit 100 juta ya kan, terus tiba-tiba berkembang gitu kan jadi 500 juta misalkan gitu kan. Kelihatannya sih wah gitu kan 500 juta, tapi ya 500 juta kalau nggak bisa ditarik ya ya itu nggak ada gunanya juga sih. Ya makanya itu sih sebenarnya. Jadi ya kasihan juga sih. Jadi ambil dari sisi korban-korbannya ya cukup menyedihkan sih sebenarnya. Ya gue juga kasihan sih sebenarnya sama keluarga-keluarganya sih ya. Jadi orang yang ketipu-tipu itu kan karena terbuai lah dengan iming-iming sama orang lain bilang, "Untung loh, pasti untung." Nah, ujung-ujungnya pasti ada orang yang, ya gila lah, cukup nekat gitu, taruh semua uangnya di situ gitu loh. Dan lu bayangin kan, kalau orang udah taruh semua uangnya di sana, terus tiba-tiba nggak bisa ditarik, itu sih stres bukan main loh. Soalnya kan, ya rata-rata pasti yang ketipu itu ya, gue tau lah, kalau orang yang kelas atas ya pasti aman-aman. Pasti yang ketipu itu orang-orang kelas menengah. Kenapa? Orang kelas menengah itu tuh ya, itu yang paling banyak kejebak sih, buat hal-hal seperti ini, karena ya orang-orang kelas menengah itu yang paling rakus. Kalau orang kelas bawah ya, mereka mau ketipu juga mereka nggak ada duit kok. Drugs. Ya menurut gua film ini ya cukup bagus kok. Soalnya aktingnya Robert de Niro itu benar-benar keren sih. Jadi emang benar-benar bisa mengeksekusi lah, seperti kepintarannya Madoff tuh seperti apa, yang penuh tipu muslihat. Yang banyak orang bisa nipu banyak orang, sampai bisa orang-orang pintar pun bisa ketipu lah. Jadi selain cuman Madoff juga ada si Michelle Pfeiffer ya. Dia sebagai istrinya Madoff itu si Ruth Madoff juga sangat baik sih. Memang dia pembawaan ceritanya itu sangat-sangat keren sih memang makanya gue bilang nih termasuk salah satu film terbaik sih. Jadi ya patut sih ditonton sih untuk itu. Ya juga ya sebenarnya memang Madoff ini ya kenapa gue juga bilang keren ya, karena Madoff itu banyak kenal dengan orang-orang besar sih. Salah satunya dia pernah minta tolong Donald Trump sih buat bebasin dia. Cuman ya kenapa nggak bisa dibebasin ya? Mungkin ya si Madoff ini belum pegang kartu asnya si Donald Trump aja. Atau mungkin Donald Trump itu ya nggak bisa lu ancam. Ya seperti itu. Makanya ya jadi Donald Trump itu ya udah santai aja gitu loh. Mau di minta tolong sama si Madoff, mau minta tolong sama siapapun ya dia nggak peduli lah. Gitu. Ya, sekarang ya Benny Madoff juga sudah meninggal ya di tahun 2021 kemarin. Nah, tapi menurut gua lo orang kalau udah denger gua sampai di titik ini, menurut gua lo orang tuh harus bener-bener sih, bener-bener belajar dari kisah ini. Maksudnya tuh jangan terlalu gampang gitu loh percaya sama orang. Jangan terlalu gampang orang bujuk-bujuk investasi pasti untung, pasti untung. Men, investasi pasti untung tuh nggak ada. Lu gila aja. Yang namanya investasi pasti untung, itu udah pasti negatif. Kalau yang bener-bener investasi itu nggak ada yang pasti untung men. Nggak ada orang mau bikin lu untung gitu loh. Nggak ada orang mau bikin lu berhasil gitu loh. Apalagi di negara Konoha ya. Itu
investasi, kalau lu pernah denger temen lu pasti butuh investasi, investor bla 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 gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tuh mereka butuh investasi tuh buat apa? Biar lu orang taruh duit di tempat mereka. Tujuannya apa? Untuk berbagi resiko, men. Ingat, bukan bagi keuntungan, nggak ada orang mau bagi lu keuntungan. Ingat, gitu loh. Jadi itu pembelajaran sih sebenarnya. Nah, kalau kalian yang lebih lihai, lebih pintar ya kalian harus belajar seperti Bernie Madoff. Ya ini nggak ada di buku pelajaran sekolah kok. Yang penting lo orang jangan bodoh-bodoh banget lah. Kalau untuk mau jadi orang sukses, itu bukan dengan kerja keras, men. Dengan kerja yang smart. Kerja keras, ya sorry ya, lu nggak bakal jadi apa-apa. Ya buktiin aja lah kalau nggak percaya. See ya.